Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin, 17 Februari. Judulnya Maha Kuasa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Di seluruh kitab suci, kuasa Allah yang luar biasa dinyatakan. Kitab suci memuat banyak sekali cerita tentang kuasa Allah dan pekerjaan mujizatnya. Namun meski demikian, banyak hal terjadi yang tidak diinginkan Allah. Dalam Wahyu 11 ayat 17, Yeremia 32 ayat 17-20, Lukas 1 ayat 37, Matius 19 ayat 26, juga Ibrani 1 ayat 3. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lainnya mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah menopang dunia dengan kuasa-Nya. Memang benar, Wahyu berulang kali menyebut Allah sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam Wahyu 11 ayat 17, juga di 2 Korintus 6 ayat 18, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 16 ayat 14, Wahyu 19 ayat 15, dan Wahyu 21 ayat 22. Dan kata yang diterjemahkan yang Maha Kuasa, yaitu Pantokrator, secara harfiah memang berarti Maha Kuasa. Fakta bahwa Allah Maha Kuasa tidak hanya ditegaskan dalam kata-kata, namun diwujudkan dalam banyak contoh yang menakjubkan, di mana Allah menggunakan kuasa-Nya untuk menyelamatkan umat-Nya, atau secara ajaib turun tangan di dunia. Namun, kalau mengatakan Allah Maha Kuasa, tidaklah berarti bahwa Allah bisa melakukan apapun. Kitab suci mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan. Misalnya, dalam 2 Timotius 2 ayat 13 yang menyatakan, Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu, sebagian besar orang Kristen setuju bahwa Allah itu Maha Kuasa, yaitu omnipoten, berarti bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melakukan apapun yang tidak mengandung kontradiksi untuk segala sesuatu yang secara logis dan sesuai dengan sifat Allah. Bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin bagi Allah karena akan menimbulkan kontradiksi, terlihat jelas dalam doa Kristus di Getsemani. Sementara Kristus menegaskan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, yaitu dalam Matius 19 ayat 26. Kristus juga berdoa kepada Bapa ketika penyaliban semakin dekat. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Tentu saja Bapa mempunyai kuasa untuk melepaskan Kristus dari penderitaan di kayu salib. Namun, Allah tidak melakukan untuk melepaskan Kristus dari penderitaan di kayu salib dan pada saat yang sama juga menyelamatkan orang-orang berdosa. Hanya bisa salah satu saja, tidak keduanya. Kitab suci juga mengajarkan bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang. Ditulis dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6, Titus 2 ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 9, dan Yehezkiel 33 ayat 11. Namun, tidak semua orang akan terselamatkan. Fakta ini mengajarkan tentang realitas kebebasan memilih dan batas-batas kekuasaan Allah pada makhluk yang diberi kebebasan memilih.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Titus pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.